Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Rumah Bercerita. Hari ini kita akan sharing, berbagi terkait cara mengatasi anak yang keras kepala. Semoga bisa memberikan manfaat khususnya bagi kami sang penyaji dan buat teman-teman ayah bunda semuanya, dan menambah referensi dalam berkehidupan sehari-hari. Oke, apa saja sih teman-teman cara mengatasi anak yang keras kepala? Oke, yang pertama adalah dengarkan pendapat atau keinginannya. Begitu anak mulai ngotot, misalnya tidak mau tidur malam, tarik napas sejenak dan dengarkan apa alasannya. Jika belum apa-apa, Anda langsung melarangnya untuk bergadang. Anak akan cenderung langsung membantah dan marah. Misalnya saat anak tidak mau tidur, tanyakan dengan tenang, "Kenapa nggak mau tidur sekarang, Dek?" Jika dia menjawab karena masih ingin nonton kartun favoritnya, Anda bisa coba untuk mengingatkannya dengan nada yang tegas dan alasan yang jelas seperti ini. "Ini sudah kelewat malam loh, besok kan kamu harus sekolah." Anak pun akan belajar bahwa Anda tidak menyetujui perilakunya karena memang yang dia lakukan tidak tepat, bukan hanya karena pokoknya tidak boleh. Nah, selalu tanyakan apa penyebab anak berbeda keinginan dengan kita. Jangan langsung melarangnya atau menjudge-nya, karena tentunya anak belum tahu konsekuensi dari apa yang dia pilih. Yang kedua, jangan memaksanya, tapi ingatkan dan berikan pilihan. Memaksanya melakukan sesuatu hanya akan membuatnya makin melawan, karena sebenarnya dia tidak suka diatur-atur. Biasakan untuk mengingatkan beberapa saat sebelumnya, sehingga anak punya waktu untuk berpikir dan bersiap-siap. Memberinya pilihan juga akan membuat anak merasa seperti dialah yang membuat keputusan sendiri. Misalnya saja saat tiba waktu tidur, Anda bisa mengatakan padanya seperti ini, "10 menit lagi waktunya tidur ya, kamu mau siap-siap sekarang atau nanti?" Anak biasanya juga menyukai tantangan. Misalnya kita ajak berlomba siapa yang paling cepat sampai ke kamar tidur dan berganti piyama ya. Mohon maaf agak ini. Jadi yang kedua ini adalah jangan memaksanya, tapi ingatkan dan berikan pilihan. Di sini ada anak diberikan informasi bahwa waktu tidur 10 menit lagi. Kamu mau siap-siap sekarang ataupun nanti? Nah, juga anak diajak untuk berlomba. Yuk, siapa yang paling cepat ke kamar tidur dan berganti piyama. Nah, itu teman-teman semuanya, insya Allah kalau diinformasikan sebelum waktunya, anak akan tahu dan membuat jadwal sendiri. Yang selanjutnya adalah jangan jadi keras kepala di depan anak. Nah, kalau kita memiliki anak yang keras kepala, maka kita pun jangan jadi anak yang keras kepala, karena bisa jadi memang ya kita semuanya berlindung kepada Allah. Jangan-jangan yang keras kepala itu kita, bukan anak kita. Anak belajar dari apa yang dilihatnya sehari-hari. Maka jika dalam keseharian Anda menunjukkan sifat yang keras kepala terhadap hal-hal yang kecil sekalipun, jangan heran jika anak Anda juga jadi memiliki sifat demikian. Nah, maka keras kepala itu bisa jadi lahir dari perilaku orang tua. Ya, ayah bunda semuanya, maka santai. Mudah-mudahan Allah terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan dalam mendidik anak-anak kita. Yang berikutnya adalah terapkan rutinitas dan aturan. Rutinitas dan aturan akan membuat mereka tertib. Bila tidak ada aturan, maka anak akan berbuat sesuka hatinya. Anda bisa membuat rutinitas seperti gosok gigi sebelum tidur, atau aturan penggunaan gadget maksimal 2 jam dalam sehari. Dan syarat utama agar cara ini berjalan baik adalah konsistensi dan ketegasan orang tua, bukan dasar atas nama keras gitu.
Jadi tegas itu bukan keras, maksudnya di sini adalah bukan keras. Maka ya bunda semuanya terapkan aturan rutinitas dan terapkan aturan rutinitas dengan konsisten dan tegas. Ketika anak tidak mengikuti aturan, maka ya harus ada konsekuensi agar anak tahu batasan dan tentunya mereka tertib. Nah, yang berikutnya adalah biarkan anak belajar dari pengalaman. Anak memang seringkali susah untuk diatur. Misalnya, saat Anda tidak mengizinkan anak main air karena beresiko terpeleset, melarangnya melalui kata-kata kadang tidak cukup berhasil. Anda perlu memberinya sedikit kebebasan agar mereka bisa memahami apa yang ingin Anda sampaikan melalui pengalaman. Misalnya Anda mungkin pernah terpeleset ya. Maka di sini juga disampaikan, misal akhirnya anak terpeleset. Jangan langsung menyalahkan, toh anak jadi tahu resiko perbuatan yang dilakukannya. Maka ya kalau anak memang tidak bisa diberitahukan, diinformasikan untuk bermain air malah kekeh, maka biarkan. Kalau toh anak nanti terpeleset, maka dia jadi tahu resiko atas perbuatan yang dilakukannya. Ini akan memberikan pelajaran penting sehingga dia tidak akan mengulangi hal yang sama. Bantu anak, lalu ingatkan lagi tentang resiko bermain air. Ajarkan agar lain kali lebih berhati-hati dan mau menerima nasihat orang tua. Nah, di materi ini biarkan anak belajar dari pengalaman. Bisa jadi teman-teman semuanya kekeh ya, anak kita sudah diinformasikan tapi tidak ikut apa yang diinformasikan oleh kita, maka biarkan dia belajar dari pengalaman. Itu saja teman-teman, ayah bunda semuanya. Semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan tentunya bisa bekerja sama dengan kita semuanya sebagai ayah bundanya. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.